Sebelum ke Tuan Guru Abdul Somad, Tuan Guru Bajang, saya membaca dan melihat tulisan Tuan Guru tentang opini tentang pesantren sekarang sedang tadi disinggung oleh Ustaz Abdul Somad. Mau datang ke pesantren, roboh. Nonton TV, beritanya semuanya negatif tentang kiai dan pesantren. Ini saya ingin Tuan Guru cerita bagaimana kita menang pesantren, Tuan Guru. Karena tak bisa dipungkiri, Tuan Guru, orang belajar agama di pesantren, orang ke Al-Azhar itu orang pesantren, Tuan Guru. Jadi jangan-jangan nanti setelah ini orang-orang tak mau lagi pesantren, Tuan Guru. Tolong Tuan Guru cerita tentang pesantren, Tuan Guru. Pesantren itu salah satu kekayaan umat Islam di Indonesia. Yang namanya kekayaan, maka pasti ada pihak-pihak yang ingin supaya itu hilang. Karena begitu itu hilang, maka umat akan lemah. Karena itu sejak beberapa waktu terakhir banyak sekali black campaign tentang pesantren. Kita tidak menafikan ada hal-hal terjadi, tetapi secara umum pondok pesantren kita itu adalah tempat pendidikan terbaik untuk anak-anak kita. Kalau kita menyaksikan tayangan hari ini yang mendiskreditkan pondok pesantren, saya mengajak kita semua untuk mengingat betul jasa pondok pesantren untuk Republik ini. Kalau dihitung aset pondok pesantren, saya coba cari di internet hitung-hitungan berapa sih aset dari pondok pesantren di Indonesia. Hitung-hitungan yang moderat, itu aset pondok pesantren di 10 provinsi terbesar yang ada pondok pesantrennya. Kita punya 38 provinsi, 10 provinsi terbesar yang ada pondok pesantrennya, itu hitungannya sekitar 700 triliun rupiah. Itu aset pondok pesantren. Dan ini aset yang sudah bisa dihitung. Karena banyak sekali tanah-tanah wakaf milik pesantren yang belum terdata. Dan itu semua dari masyarakat. Karena itu tadi Pak Gubernur sampaikan, memang itulah seharusnya tugas dari pemimpin. Jadi memfasilitasi amal soleh masyarakat supaya semakin kokoh. Memfasilitasi kebaikan masyarakat supaya berkembang. Dan kalau kita saksikan, bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, mohon maaf yang namanya pesantren itu, kalau kita lihat ini, pondok-pondok yang besar, di semua tempat bahkan, itu awalnya adalah dari harta pemilik pondok. Jadi bukan mencari uang, tapi dia mewakafkan tanahnya. Bahkan dia jual tanahnya untuk membangun pondok. Jadi betul-betul lillahi ta'ala untuk memajukan umat. Dan itulah sumber keberkahan kita di Indonesia. Karena itu tidak perlu khawatir kita terhadap, jangan takut terhadap anak-anak kita yang kita mau masukkan pondok pesantren. Yakini bahwa insya Allah di pondok-pondok pesantren itu anak kita selain mendapatkan ilmu, juga mereka mempelajari adab. Pasti banyak black campaign, kasus-kasus diangkat, dibesar-besarkan, diributkan. Padahal di tempat lain, di lembaga pendidikan lain itu jauh lebih banyak masalahnya. Tapi begitu menimpa pondok pesantren, langsung diviralkan, ramai sekali. Kita memperbaiki apa yang kurang. Tapi ingat, hasanat pondok pesantren itu tidak terhitung untuk Republik ini. Dan insya Allah sekali lagi itu tempat yang terbaik untuk anak-anak kita belajar hari ini. Tidak hanya belajar ilmu, tapi juga makrumatun wajad. Mempelajari akhlak yang mulia dan juga karomun nafs, kemuliaan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.